Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausa Nuzula akan menjelaskan sedikit materi tentang teologi Al-Maturidi. Biografi singkat Al-Maturidi. Nama lengkap Al-Maturidi adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad ibnu Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarkandi. Beliau dilahirkan di Maturid, Samarkand, salah satu kota besar di Asia Tengah. Beliau pernah berguru pada Muhammad ibnu Mutakil Al-Razi yang wafat pada tahun 240 Masehi atau 860 Hijriah. Atas asumsi ini, berarti Al-Maturidi lahir pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, salah seorang khalifah Abbasiyah. Al-Maturidi menerima pendidikan yang cukup baik dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman di bawah asuhan 4 ulama terkemuka pada masa itu, yaitu Syekh Abu Bakar Ahmad ibnu Ishaq, Abu Nas Ahmad ibnu Al-Abbas ibnu Al-Husain Al-Ayadi Al-Ansari Al-Faqih Al-Samarkandi, Nusair ibnu Yahya Al-Baqi, dan Muhammad ibnu Muqatil Al-Razi. Mereka adalah murid-murid Abu Hanifah. Ada beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh Al-Maturidi meliputi tafsir, kalam, dan usul. Di antaranya kitab Ta'wilat Al-Quran, kitab Al-Jadal fi Usul Al-Fiqh, kitab Al-Ma'akis Al-Syara'i fi Al-Fiqh, Al-Ma'akis Al-Syara'i fi Usul Al-Fiqh, kitab Al-Usul, kitab Al-Bayan wahum Al-Mu'tazilah, kitab Al-Rad ala Al-Qaramitah, kitab Rad Awail Al-Adilah li Al-Ka'bi, kitab Rad Tahab Al-Jadal li Al-Ka'bi, Rad kitab Al-Imamah li Ba'in Al-Warafid, Rad Al-Usul Al-Kamzah li Abi Muhammad Al-Bahili, Rawa'at Al-Fusaq li Al-Ka'bi. Namun sayang sekali karya ini tak satu pun yang dapat dipublikasikan, belum dicetak, dan masih dalam bentuk maktutat. Doktrin teologi Al-Maturidiyah. Yang pertama, akal dan wahyu. Yang kedua, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang ketiga, melihat Tuhan. Yang keempat, pelaku dosa besar. Yang kelima, perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang keenam, sifat Tuhan. Dan yang ketujuh, kalam Tuhan. Tokoh-tokoh Al-Maturidiyah dan pokok ajarannya. Yang pertama, tokoh Al-Maturidiyah Samarkand. Nama aslinya Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi yang berasal dari daerah yang di Samarkand, sehingga namanya sering diambil dari kata Samarkand dan biasa dipanggil Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi As-Samarkand. Beliau dilahirkan tepatnya di Maturid. Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang teologian atau mutakalimin, pembentuk ilmu kalam dari Nasir ibnu Yahya Al-Balqi yang wafat pada tahun 268 Hijriah. Pada masa hidupnya, Al-Maturidi banyak menerima ilmu dari berbagai guru. Di antaranya adalah Abu Nasir Ahmad ibnu Al-Abbas Al-Bayadi, Ahmad ibnu Ishaq, dan Jurjani, dan Nasir ibnu Yahya Al-Balqi yang termasuk ulama terkemuka dalam mazhab Hanafiyah. Yang kedua, tokoh Al-Maturidiyah Bukhara. Al-Bazdawi lahir di Hudud, sebuah negeri di Bazdah, pada akhir 400 Hijriah. Nama lengkapnya Ali bin Abi Muhammad ibnu Al-Husain ibnu Abd Al-Karim ibnu Musa ibnu Isa ibnu Mujazi Al-Bazdawi ialah seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Beliau dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Pemikiran dalam bidang ilmunya. Yang pertama, ilmu terbagi menjadi dua bagian, ialah tauhid dan sifat. Ilmu ini berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bidang fikih. Fikih berasal dari 3 sumber, yaitu kitab, sunnah, dan ijma'. Hukum syara hanya dapat diketahui dengan mengetahui peraturan, yaitu sighot, peraturan, dan bayan.
Yang ketiga, bidang usul fikih Al-Basdawi mengajukan pemikiran dari sekitar ijma'. Bagi beliau ada berbagai tingkatan ijma', yaitu ijma' sahabat tingkatannya sama dengan ayat dan khabar mutawatir, ijma' orang-orang sesudah sahabat kedudukannya sama dengan hadis masyhur, dan ijma' mujtahid. Dan yang keempat, pemikiran Al-Basdawi yang tidak dapat dimengerti oleh Abdul Aziz Bukhari ketika saat menulis Kasyif al-Ashar ialah ungkapan walamma haza al-kitab kasyifan sama ituhu qawamit mutajibaan al-absar nasyib'an sama ituhu kasyif al-aswar. Berhubungan karena kitab ini untuk menyikapi masalah yang tidak terjangkau oleh pengertian. Yang ketiga, pokok-pokok ajaran Al-Maturidi. Metode berpikir Al-Maturidi dalam menetapkan kewajiban makrifah kepada Allah dapat dijangkau berdasarkan akal dan pikiran. Ilmu pada hakikatnya mencakup terhadap sesuatu pada bagian yang nampak dari sesuatu. Golongan Samarkand lebih rasional karena cara pemikirannya mengandalkan rasio. Al-Maturidi juga menerima segala sesuatu yang disifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya sendiri, baik berupa sifat maupun keadaan. Sekalipun demikian, ia menetapkan bahwa Allah Maha Suci. Al-Maturidi berpendapat bahwa Tuhan menciptakan fitrah bagi manusia untuk mengetahui Tuhan melalui akal, dan Allah menciptakan jalan menuju agama dan mengetahui Tuhan melalui akal dan pendengaran. Akal khusus untuk mengetahui adanya Tuhan, sedangkan pendengaran untuk mengetahui syariat-syariat dan peribadatan. Menurut Al-Maturidiyah, selain kewajiban menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk, akal mempunyai kemampuan mengenali ketiga hal yang lainnya, yaitu mengetahui tentang Tuhan, mengetahui yang baik dan yang buruk. Sekian dari kami. Jikalau ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.